Ramai pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa kenapa Indonesia bisa lolos ke peringkat yang seterusnya dengan menepikan saingannya Vietnam. Apakah Indonesia benar-benar layak ke peringkat seterusnya? Karena komentar daripada netizen Vietnam mengatakan bahwa Indonesia layak ke peringkat seterusnya karena banyak pemain yang bukan lokal. Apakah perkara ini benar, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rajli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya ingin membahas cuplikan video berkaitan dengan penganalisa bola sepak dunia yang mengatakan bahwa rata-rata mereka berpendapat Indonesia memang layak ke peringkat seterusnya karena kemampuan mereka yang memang begitu luar biasa pada ketika ini. Sejauh manakah kenyataan penganalisa sepak bola di seluruh dunia yang mengatakan bahwa Indonesia memang layak karena kemampuan mereka beraksi di atas padang bola. Ayo kita saksikan cuplikan video ini. We are all Indonesia, so I mean, they can say, of course, they have some critic maybe, but we are all Indonesia. We all one team, and yeah, representing this country is an honor for myself, for my teammates. And we are all in this together, so I think maybe they're a little bit jealous because we have players playing in Europe. Maybe that's a difference, but we still have Indonesian passport, Indonesian blood, so we are all Indonesians. So yeah, we are lucky enough to have players playing in Europe or playing abroad, together with quality players in the local league. So we are all one, satu team, and yeah, we will show it tomorrow. Banyak orang Belandanya bilang orang lokal ya. Kalau kamu pribadi gimana? Kalau menurut saya pribadi, kita semua di sini sama. Kita pemain Indonesia, kita rakyat Indonesia, kita berhak untuk membela Indonesia. Jadi nggak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal. Karena menurut saya juga, sedangkan di Perancis saja kan mereka banyak juga pemain keturunan, tapi kan hal wajar gitu. Jadi mungkin karena ini hal baru bagi sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka bisa berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar, tapi ya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, karena mungkin baru di sepak bola ASEAN ini, jadi mereka berpikir. And I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that I was like, actually, there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand Struijk, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia, all they need to do, first off, develop that insane talent they already have, but then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end, because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy, and then they have a much more experienced offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. Group D has Vietnam, Iraq, Japan, and Indonesia. Brother, let me ask you this question. Is the worst team in this tournament in this group? I'm gonna give you a maybe. Okay. There might be two joint worst teams. Oh, okay. But I'm gonna go ahead and say, yeah, sure. Yeah, I'm gonna say yes. Yeah, okay. Yeah, and I think that team would be Indonesia. Yes, that team would have to be Indonesia. So you're telling me Hong Kong is rated worse than them? Yeah. Hong Kong's 150, I think. Really? Yeah. And Indonesia's like 146. Yeah, I mean, what's the difference at that point, though? Second worst in the Asian Cup, yes, because Hong Kong is the worst team. Interesting. Coached by Tae Yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there. TikTokers playing for this team.
Cek juga. Back-to-back losses to Libya. That's what they have to show on the resume in terms of their preparation for this tournament most recently. Back-to-back losses to Libya. Last in their AFC World Cup qualification group right now. I mean, this Indonesian team is tough to get excited about, bro. I'm going to be honest. I struggled to find any sort of shining light when I did my research on this team. And I think it's because when I see them play, when I see how they go upon losing matches, a lot of it is due to just really silly mistakes, bad composure at the back. And I mean like really bad composure, bro. Like the shit you do when you're drunk and you're playing FIFA and you just forget, you don't even pick up your controller. Like really dumb mistakes at the back. And obviously not enough firepower up top to even be able to ratify that. So for me, this Indonesian team is for sure going to be the 4th place team in this group. But also I do think they're worth mentioning as one of the worst teams in the tournament overall. Guys, bosok Jawa ini cangkemmu nggak? Cangkemmu, Vietnam cangkemmu ditutup. Mau medianya, mau pemainnya, kritik tim Indonesia dan lain-lain, cangkemmu. Hasilnya ini hasilnya nih, hasilnya nih 2-0. Oke? Boom, gol. Gol! 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 Gol 3-0. Lebih gila lagi Sananta. I told you Sananta, you can do it. Luar biasa guys. Cangkemmu. Vietnam. Ini marah betul guys dia. Bosok Jawa ini Yang kritik timnas Indonesia. Sorry ya bahasa Jawaku kurang gitu, tapi ya aku kesel sekali sama, bukan salah pelatihnya. Menurut aku itu medianya, associationnya Vietnam semua salah. Yes. Mereka bingung kan kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus gitu. Sama ketika kita juga melihat Vietnam mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung, oh kok mereka bagus gitu. Nggak apa-apa, sama-sama bingung. Yang penting kan hasil nanti gitu. Itu lumrah lah. Ya. Ya nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget ya kan. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Demikianlah cuplikan video berkaitan dengan ada yang mengkritik kenapa Indonesia lebih baik bermain dengan Vietnam pada ketika ini. Erick Thohir mengulas kenapa Indonesia lebih baik daripada Vietnam pada ketika ini. Dia berkomentar bahwa 6 tahun yang lalu ya Vietnam lagi bagus daripada Indonesia. Tapi itu cerita 6 tahun yang lalu. Sekarang sudah berbeda. 6 tahun yang lalu Indonesia juga bingung dengan kualitas permainan Vietnam yang begitu luar biasa. Namun pada ketika ini Vietnam yang bingung kenapa Indonesia jadi luar biasa dan mereka tercari-cari di manakah harus mereka bermula untuk bermain apabila laga bertemu dengan Indonesia. Dalam beberapa seri pertemuan antara Vietnam dan juga Indonesia, Vietnam seringkali dihantui dengan bayang-bayang sendiri apabila mereka bertemu dengan timnas Indonesia. Apakah Vietnam memang tidak boleh mengatasi pasukan timnas Indonesia? Sebelum ini, Indonesia seringkali tewas apabila bertemu dengan Vietnam. Namun, zaman telah berubah. Indonesia berada di level yang tinggi berbanding dengan timnas Vietnam. Ada komentar YouTuber daripada luar negara mengatakan bahwa timnas Indonesia merupakan timnas yang paling lemah di kumpulan D. Tapi ternyata bukan Indonesia yang paling lemah secara realitinya guys. Terbukti Indonesia mempunyai kualitas permainan yang luar biasa. Walaupun ada yang mengkritik bahwa timnas Indonesia diperkuat dengan pemain yang bukan lokal Indonesia, yaitu pemain daripada Belanda. Tapi kita harus paham bahwa pemain naturalisasi bukan hanya berlaku di Indonesia, malahan di Asia dan di Eropa telah lama berlaku apabila seorang pemain bermain sebagai pemain naturalisasi dalam sebuah tim negara. Bukan perkara baru. Di Malaysia juga berlaku, di Vietnam juga berlaku, di Thailand juga berlaku. Tim sepak bola seluruh dunia guna pakai formulasi pemain naturalisasi boleh beraksi dalam tim sebuah negara. Saja ini bukan satu persoalan. Pemain yang bergelar naturalisasi memang berhak untuk bermain di dalam sebuah tim. Pada saya bukan persoalannya pemain naturalisasi karena bukan 100% mereka berada di dalam satu pasukan. Memang ada yang bukan naturalisasi.
Namun begitu, kekuatan sebenarnya terletak kepada keupayaan pelatihnya bagaimana membentuk sebuah pasukan yang jarang-jarang membuat persembahan, yang jarang bertemu, dan mereka memperlihatkan aksi mereka, dan mereka mempunyai kekuatan teamwork untuk memastikan segala yang mereka rancang, segala yang mereka atur strateginya betul-betul menjadi, guys. Pada saya bukan satu perkara yang mustahil timnas Indonesia boleh menjadi antara yang terkuat di Asia sekiranya program pembangunan sepak bola Indonesia betul-betul dijalankan dengan ikhlas dan mendapat bantuan daripada pihak pemerintah. Keupayaan pemain didorong oleh kekuatan support daripada pihak pemerintah dari segi dana keuangan dan juga program-program latihan yang sangat memberi impak kepada teknik mereka bermain, guys. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa timnas Indonesia layak kepada seterusnya bukan hanya dipengaruhi oleh pemain naturalisasi karena teknik mereka yang memang luar biasa serta keupayaan pelatihnya Sintayong yang memberikan teknik yang luar biasa sehingga mereka berjaya menembusi dan juga mengatur setiap serangan yang berkualitas di atas padang bola. Itu sedikit banyak pandangan daripada Roger Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.